News Update Media Lingkar Indonesia bersama saya Imam Trikarso Hadi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Mardiono akan mengundurkan diri sering dirinya menjadi PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Hal itu dikemukakan Mardiono usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 Oktober 2022. Menurut Mardiono, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dirinya tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan. Karena itu ia melaporkan ke Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Watimpres selambat-lambatnya 3 bulan sejak menjadi PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Berkaitan dengan pengunduran diri tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar Mardiono terlebih dahulu menyelesaikan tugas yang sedang dilakukan sebelum menyampaikan surat pengunduran diri. Berikut laporan selengkapnya. Saya sampaikan bahwa baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Yang pertama, tadi saya melaporkan tentang amanah yang diberikan kepada saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bahwa sehubungan dengan saat ini saya telah diberi amanah dari partai politik, yaitu Partai Persatuan Bangunan, menjadi PLT Ketua Umum. Oleh karenanya, karena memang undang-undang itu tidak memperbolehkan untuk saya merangkap jabatan, sehingga selambat-lambatnya 3 bulan sejak saya menjadi PLT Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan, saya harus mengundurkan diri. Oleh karena itu tadi saya meminta arahan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden tadi menanyakan kepada saya bahwa apa-apa saja tugas-tugas saya yang sedang dikerjakan dan belum diselesaikan. Lalu saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa saya sedang menyelesaikan tentang kajian untuk percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. Bahwa kita tahu ada 45% penduduk desa yang jumlahnya 119,7 juta dan tinggal di 74.961 desa. Ini mengalami ekonomi biaya tinggi dan saat ini sedang saya lakukan kajian itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra. Nah, ini belum saya selesaikan, karena itu tadi Bapak Presiden memberi arahan kepada saya untuk itu bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan surat pengunduran diri. Sehingga tugas saya itu bisa mengakhiri tugas itu dengan baik. Itu arahan dari Bapak Presiden. Mungkin sebenarnya cuma itu tadi yang saya sampaikan, saya laporkan Bapak Presiden sehubungan dengan jabatan saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi di bidang kesra. Nah, selanjutnya dipersilahkan kalau ada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan pers yang ingin menanyakan apa saja yang didiskusikan di hadapan Bapak Presiden tadi atau arahan-arahan Bapak Presiden. Silakan. Oke. Pak, yang pertama berarti akan mundur setelah dalam kurun waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tadi yang belum selesai, Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Soeharto nanti gimana, Pak? Apakah akan digantikan atau seperti apa, Pak, posisinya? Terima kasih, Pak. Rekan-rekan, bahwa Pak Soeharto itu beliau guru saya, mentor saya, sahabat saya, juga sahabat seperjuangan dengan saya, sehingga sampai saat ini pun kami masih mendiskusikan soal kepartean, karena memang kami dengan Pak Soeharto itu sama. Pak Soeharto itu sama. Bahwa kemudian terdapat pergeseran, pergantian kepemimpinan, ini sesungguhnya merupakan bentuk kebutuhan organisasi saja. Karena ya sementara ini memang beliau sangat sibuk, dan juga beliau sering meninggalkan tanah air. Nah, sehingga mungkin ini bagian dari pembagian tugas. Tetapi
soal kepartean kami berjalan baik, dan memang tadi juga Pak Presiden sempat menyinggung ya gimana Partai P3 sekarang solid baik Pak Presiden, tapi cuma sebatas itu saja. Kalau tidak ada arahan lain, kalau hal-hal yang berkaitan dengan politik hanya menanyakan bahwa P3 apakah solid gitu. Alhamdulillah P3 kami setelah konsolidasi dan saya sudah mendapat hampir 20 provinsi, tinggal sisa lagi 14 provinsi lagi kami akan selesaikan konsolidasi di tingkat nasional itu. Pak Mardiono dikit lagi Pak, dulu sempat wawancara Pak Jokowi menanyakan kalau kedudukan Menteri Pak Soeharto, tapi dulu kalau nggak salah Presiden pernah nanya itu nanti keputusan internalnya partai kayak gitu. Apakah nanti Pak Soeharto dari jabatan menterinya akan mendapat apa digantikan dengan yang lain, apa tetap Pak Soeharto sejauh ini Pak? Sekarang kami belum berpikir untuk itu karena itu juga hak prerogatifnya Bapak Presiden. Nah sehingga kami belum juga berpikir kalau toh kami memiliki hak untuk itu. Kami hanya memiliki hak untuk mengusulkan, tetapi hak prerogatifnya adalah hak prerogatif Bapak Presiden, itu kita hormati dan kita junjung tinggi itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus taat asas itu. Nah, karena itu kami juga belum pernah berpikir, ya misalnya untuk menggantikan, kami juga belum pernah terpikir itu. Jadi ya kami berjalan aja, terus sebagaimana yang sudah berjalan, kami jalankan. Saat ini kami menjadi anggota Dewan Pertimbangan juga Pertimbangan Presiden juga masih menjalankan tugas, tapi nanti sampai batas akhir waktu 3 bulan ini kami harus mengundurkan diri. Tapi kami juga memang harus dituntut untuk segera menyelesaikan tugas-tugas kami yang selama ini belum kami selesaikan, yaitu tentang satu kajian ekonomi pedesaan. Mungkin itu? Ada lagi rekan-rekan? Ya. Atau gimana Pak? Ya, selama ini karena nggak ada perubahan, karena sebelum saya memimpin menjadi ketua umum, juga saya sebagai koordinator di KIB, sehingga kami juga masih menjalankan tugas-tugas itu juga sebagai koordinator di KIB. Bahkan nanti mungkin ada pergantian dari perubahan ini, karena saya menjadi ketua umum, sehingga nanti koordinatornya akan digantikan oleh orang lain nanti melalui rapat harian. Jadi dengan KIB kami tetap berkomunikasi dengan baik, baik itu sebagai koordinator di KIB dari Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai ketua umum saat ini. Kami masih berkoordinasi dengan Pak Zulkifli Hasan dari Ketua Umum PAN, kami masih berkoordinasi baik, kemudian dengan Pak Erlangga Hartarto juga masih berkomunikasi baik. Jadi belum ada arah perubahan apapun, dan insya Allah kami tetap solid. Dan nanti ini pada gilirannya memang Partai Persatuan Bangunan yang nanti akan menjadi tuan rumah untuk menyampaikan isu-isu apa yang dilakukan kajian selama KIB ini bergabung. Ini nanti masing-masing memiliki hasil rangkuman pemikiran, gagasan, dan kajian yang kita rangkum dari para tokoh, ya, dari kader-kader, kemudian nanti kita sampaikan kepada publik. Nah, insya Allah nanti saat ini giliran karena Golkarnya sudah di Jakarta, kemudian PAN-nya sudah di Surabaya, nah nanti giliran P3 yang insya Allah ini sedang memilih mungkin tidak lagi di Jawa, tapi kami menginginkan mengusulkan kepada rekan-rekan KIB agar P3 nanti diberi waktu untuk di luar Jawa. Saya pikir Demikian news update, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih.